Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya untuk market pilihan daripada Zona Forex. Di sini ada dua yang akan saya sampaikan, yaitu ada Euro Jepang Yen, kemudian ada Aussie USD. Seperti apa perkembangannya dari dua market Euro Jepang Yen dan Aussie USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk Euro Jepang Yen ini bergerak cukup signifikan ya menurut saya dari beberapa minggu ke belakang. Dan kalau kita perhatikan di minggu kemarin ini juga membentuk sebuah candle impulsif bullish berlanjut tentunya dari sebelumnya. Kalau kita lihat ini ada hampir seperti Marubozu bullish, memiliki dorongan bullish yang cukup signifikan, breakout daripada area high sebelumnya, dan tentunya dari 2 minggu ke belakang 1-2 ini melanjutkan tekanan bullish terjadi. Dan body candlenya pun masih dalam posisi warna hijau, artinya belum ada tekanan seller yang cukup signifikan. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari low, high, low, high, low, high-nya ini semakin meninggi dan terjadi break. Begitu juga dengan minggu kemarin, high-nya sebelumnya dari posisi ini di kisaran 156.93, kemudian membentuk high baru minggu ini yaitu di 158.00, dan low-nya juga hal yang sama, semakin meninggi. Low sebelumnya ada 154.05, kemudian low minggu kemarin itu ada di 155.753. Nah oke, sebelumnya kita akan menandain posisi high di minggu kemarin ya, di area ini kita akan tandain dulu menjadikan titik high weekly-nya di 158.003, kemudian low weekly di minggu kemarin ya di 155.75. Ini kita gambarkan dulu seperti ini. Secara keseluruhan tren besar masih bullish. Menurut saya minggu ini masih dalam kecenderungan bullish ya. Artinya kita akan masih tetap fokus untuk mencari area buy dari pergerakan Euro Jepang Yen saat ini. Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame daily, kita lihat. Oke, di time frame daily lebih detail pergerakannya kalau kita urutkan ya dari pergerakan bullishnya ini. Di sini ada bullish engulfing. Oke. Bullish engulfing, kemudian ada impulsive bullish, kemudian ada retest koreksi 50% dari bullish engulfingnya, kemudian membentuk bullish pin bar, dan dorongannya sangat kuat karena di sini ada buyer momentum yang mendorong dari tekanan seller ini ya, yang tidak mampu break di bawah daripada posisi open bull sebelumnya. Maka di sini menunjukkan potensi penguatan bullish itu terjadi. Ya, terlihat dari posisinya ini retest, oke. Kemudian di sini dorongan bullish itu berlanjut, ada bullish engulfing. Dan tentunya posisinya ini setelah itu terjadi penurunan ya, atau retest koreksi sampai dengan di hari Jumat kemarin ada pergerakan long legs doji, menggambarkan di mana ada posisi buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dengan adanya kondisi struktur dari pembentukan candle seperti ini ya, dan struktur pembentukan high dan low-nya, kalau saya melihat dari posisi ini, yang perlu saya pantau untuk minggu ini adalah high weekly-nya di 158.003. Karena saya melihatnya high-nya ini kan potensinya itu membentuk sebuah struktur yang memang tekanannya semakin menurun dari high sebelumnya. Di sini perhatikan, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini memiliki tekanan yang menurun. Nah, jadi artinya saya melihatnya ada bearish untuk koreksi di area tersebut. Itu yang menjadikan sebuah catatan saya di time frame daily. Tapi begitu juga dengan low-nya. Kalau low-nya kan memang di posisi hari Kamis, ini kan tidak mampu break di bawah low sebelumnya ya. Nah, dan dia masih dalam satu tekanan seller yang ada di posisi hari Rabu, yang memiliki low lebih rendah dan high-nya lebih tinggi. Baru terkonfirmasi itu di hari Jumat, di mana low-nya lebih jauh ya, lebih besar, tapi tidak mampu break di bawah daripada bullish engulfing yang ada di sini. Maka
kalau saya katakan di sini adalah area yang menjadikan batas bawahnya dari tekanan impulsif di hari Selasa itu. Oke, jadi di sini saya akan tandain menjadikan titik open bulls. Ini adalah sebuah momentum ketika bearish untuk koreksi ini betul-betul gagal itu ketika market bergerak di minggu ini break di bawah area 156.51. Tapi kalau selama area open bulls di posisi area 156.51, yaitu yang membentuk sebuah bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle warna hijau ini tidak mampu di break, maka kecenderungannya masih bearish untuk koreksi. Secara keseluruhan memang tren besarnya masih dalam posisi bullish, belum ada konfirmasi adanya penurunan yang cukup signifikan. Bahkan kita lihat di time frame daily, pembentukan masih impulsifnya sangat kuat. Meskipun dari posisi hari Rabu minggu lalu, Rabu, Kamis, dan Jumat memberikan konfirmasi adanya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Terlihat daripada ekor dari bawah ke atas lebih panjang dan ekor dari atas ke bawah juga lebih panjang. Jadi ini menunjukkan market masih dalam area konsolidasi besar. Ini menjadikan sebuah tantangan untuk hari Senin, Selasa, Rabu. Apakah dari posisi pembentukan candle berikutnya, jika mana low-nya tidak mampu break di bawah low sebelumnya hari Jumat, tapi high-nya mampu break di atas daripada hari Jumat, maka di situ akan menunjukkan potensi adanya kenaikan berlanjut pada market Euro Jepang Yen. Oke, itu gambaran dari yang saya sampaikan. Kemudian kita akan berlanjut di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini seperti biasanya saya akan buatkan sebuah box ya yang range mingguan dari minggu sebelumnya sampai dengan minggu yang kemarin. Pertama kita akan cek dulu ini adalah high tertingginya, oke, dan kita akan mencari titik low terakhir ya. Ternyata ada di sini untuk hari Senin. Ya kita geser dulu. Ini adalah low terakhir hari Senin dan ini kita akan dorong dulu sampai dengan posisi yang ya sampai sini ya. Oke. Di posisi ini kita mendapatkan range minggu kemarin ya di sini. Ya seperti ini ya. Nah, kotak kuning ini adalah kalau teman-teman insya Allah pasti udah paham ya, karena saya sudah memberikan gambarannya seperti ini. Jadi kotak kuning ini range pergerakan dari minggu kemarin ya, berkisaran antara 155.753 sampai dengan 158.00. Dan di minggu sebelumnya perlu saya tandain juga ya, minimal kita akan tahu di minggu sebelumnya itu range-nya sampai dengan posisi ini. Ini adalah low-nya. Kita geser dulu. Oke, di sini. Ya, ini sampai dengan sini. Nah, kalau kita perhatikan dari box yang warna biru, ini adalah 2 minggu yang lalu. Box yang warna kuning adalah di minggu kemarin. Jadi kalau dilihat aja dari boxnya ini kan ada dorongan bullish ya terjadi. High-nya di sini ini membentuk high baru. Ini menggambarkan bahwasanya kacamata kita melihatnya trennya ada bullish. Tentunya kalau kita lihat struktur swingnya ya di posisinya ini, kalau kita perhatikan dari sini aja udah kelihatan ya. Ini membentuk sebuah higher high, higher low, higher high, higher low ya. Kemudian ini ada higher high lagi dan besar kemungkinan ini membentuk sebuah higher low baru dia membentuk higher high berikutnya dan seterusnya. Ini gambarannya dari struktur saat ini memang masih memiliki kecenderungan trennya adalah bullish. Itu dan selanjutnya ini yang akan kita bahas struktur yang terbentuk dari posisi pergerakan ini ya, membentuk sebuah chart pattern ya. Yang membuat chart pattern broadening menurut saya ini ya, strukturnya seperti ini adalah chart pattern broadening di mana low-nya lebih rendah dan high-nya juga lebih rendah tapi membentuk seperti corong ya, mulut buaya gitu ya. Tapi ini membentuk sebuah pergerakan struktur bullish flag juga bisa dikatakan seperti itu. Dan ini dorongan terakhir hari Jumat yang membentuk candle long legs doji ya, terlihat, tapi momentum kuatnya itu ada di posisi ini. Ada bullish engulfing di mana impulsif bearish yang terjadi penurunan di hari Jumat kemarin dilawan oleh impulsif bullishnya.
maka ini memiliki kecenderungan akan terjadi kenaikan dari pergerakan bullish engulfing ini. Ini sebuah catatan yang menurut saya gambaran yang cukup signifikan dari pembentukan candle terjadi di hari Jumat kemarin. Berarti kalau kita melihat dari struktur bullish engulfing ini, karena belum ada koreksi sama sekali ya syukur-syukur hari Senin ini ada koreksi yang memberikan kesempatan kita untuk kita bisa buy dari struktur yang terbentuk di nih candle ini nih. Nah, ini kita gambarkan dulu area 50% ya, seperti ini ya. Jadi sebentar, ini saya geser dulu. Oke, gambarannya saya pindah ke sini. Ini adalah area 50%-nya ya. Oke. Kurang lebih di kisaran 157.05. Saya akan masukkan area 23,6%. 38,2, 61,8. Oke, itu adalah area koreksinya ya. Semoga aja ada koreksi ke area tersebut untuk kita jadikan area buy untuk di level Fibonacci yang sudah kita ukur dari pembentukan bullish engulfing ini. Ya, semoga aja potensinya bisa terjadi area yang tentunya koreksi dan melanjutkan kenaikan. Tapi secara struktur, sekali lagi saya katakan kecenderungannya sangat kuat sekali ya untuk bergerakan bullish di pergerakan saat ini, karena saya melihatnya juga terjadi breakout structure juga ya di area ini. Ini adalah terjadi breakoutnya yang menunjukkan aksi terjadi kenaikan berlanjut pada pergerakan Euro Jepang Yen. Tentunya dengan adanya breakout structure terbentuk struktur bullish, maka ya lanjutkan kenaikannya. Meskipun kalau kita perhatikan di minggu kemarin setelah terjadi impulsif yang sangat kuat seperti ini ya, market kecenderungannya terjadi koreksi selama 3 hari ya, 1, 2, 3 membentuk chart pattern broadening. Oke, ini gambarannya di time frame 4 jam masih dalam acuan bullish dengan batasan bullish engulfing ini yang menjadikan dorongan buyer yang cukup signifikan, dan market bergerak konsolidasi. Ini adalah rekonsolidasi ya. Nih, perhatikan di mana sebelumnya ada tekanan buyer tapi tidak mampu break di atas high weekly. Mana tadi saya katakan high weekly menjadikan sebuah kunci ya di 158.00, apakah mampu di break atau tidaknya. Kalau tidak ya dia akan bergerak turun kembali membentuk chart pattern broadening sampai acuan kita adalah open bulls di time frame daily ya, yaitu di 156.51 ini. Itu gambarannya. Tapi secara keseluruhan saat ini masih tertahan oleh area bullish engulfing ini yang menunjukkan potensi buyer masih memiliki momentum yang sangat kuat. Oke. Ini di time frame 4 jam ya. Sekarang kita akan berlanjut di time frame 1 jamnya. Kita lihat, kita akan fokus dari pembentukan chart pattern broadening ini. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Makanya saya katakan apakah market akan berhasil retest atau koreksi ya di area Fibonacci yang sudah kita gambarkan di sini. Ya, kalau kita lihat di posisi ini, perhatikan di sini ada ini pembentukan CB1 ya menurut saya di time frame 1 jam. Ini posisinya di mana ada candle menjadikan acuan breakoutnya di area sini. Ini adalah dari sudut kacamata saya ada CB1 di posisi ini, di mana ada bearish engulfing kuat dan open bearish-nya dimakan oleh 1, 2, 3 dorongan buyer, sehingga ada Marubozu bullish berhasil breakout daripada area CB1. Jadi kalau kita lihat dengan posisi ini, kita bisa tarik candle terakhir yang ngebreak ini, kita akan menjadikan acuan titik temunya ya, dan yang berikutnya adalah low-nya ini yang menjadikan batas bawahnya. Nah, kemudian kita masukkan Fibo musangnya seperti ini. Tentunya saya melihatnya target pertama yaitu di 157.87 ya, di area 1.618 itu tersentuh ya. Dan kemudian setelah dapat area ini, market bergerak koreksi membentuk bearish engulfing. Ini yang menurut saya menunjukkan adanya pergerakan retest, tapi yang perlu saya bahas di sini target pertama ya. Yang pertama adalah target pertama ini udah dapat. Oke, target keduanya masih di atasnya, masih di 2.618 ya, di 158.60. Dan menariknya di sini body candlenya ini semakin menurun. Perhatikan ya, dari bearish engulfing impulsifnya semakin menurun, body candlenya ini semakin mengecil. Perhatikan ada long legs doji di akhir sesi penutupan hari Jumat kemarin.
Dan ini yang menjadikan sebuah pembentukan ya. Nanti kita lihat 1 jam berikutnya. Makanya saya katakan kalau 1 jam berikutnya masih membentuk bearish, ini baru menjadikan dorongan bahwasanya sellernya masih kuat, yaitu menuju area ini. Tapi kalau nantinya candle masih ditutup impulsif bullish dan membentuk bullish engulfing, menurut saya memiliki kecenderungan dia akan bergerak naik kembali menguji area high weekly ataupun minimal high sebelumnya ya di posisi ini di 157.884. Ini menjadikan titik resisten di hari Jumat kemarin. Perlu kita tandain ya, itu adalah target awal untuk area breakoutnya. Ya, ini gambarannya. Jadi saya akan pantau dulu ya, yaitu area konsolidasi ini. Ini saya akan pantau, ini adalah area konsolidasinya di wilayah area ini. Bergerak di range berkisaran antara 157.39 sampai dengan 157.884. Ini adalah konsolidasinya, area yang perlu saya tandain. Dan saya tentunya kalau mau buy, tetap di area posisi ini nih ya, berdekatan dengan area Fibonacci retracement yang membentuk bullish engulfing. Artinya nanti kalau posisinya betul-betul berada di area range-nya ini ya, saya tandain ini, menurut saya akan jadikan zona buy saya di area ini. Setelah ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di wilayah tersebut, yaitu berkisaran 157.24 sampai dengan 156.96. Itu menjadikan titik zona buy. Tentunya kalau dia betul-betul keluar daripada area konsolidasinya dan di posisi area zona buy ini ada pembentukan candle ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, maka saya akan buy di area tersebut. Ini posisinya, dan targetnya ya minimal mendekati high sebelumnya ya, atau resisten terdekatnya di kisaran 157.88 sampai dengan 158.00. Ini menjadikan target untuk taking profitnya. Ingat, buy ketika ada pembentukan candle ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, baru saya akan buy di area ini. Jadi ini posisinya yang pertama. Tapi kalau ternyata market bergerak impulsif, close di atas high weekly ya, di atas ini impulsif bullish contohnya ya, tentunya saya akan buy di sini dengan target minimal sampai dengan area 2618. Di posisi ini target berikutnya untuk taking profit saya. Ya, ini gambarannya. Jadi secara struktur masih dalam posisi bullish ya, masih dalam posisi bullish. Dan tentunya hal ini yang menjadikan sebuah catatan saya adalah targetnya masih ada posisi CB1 dan kemudian ada bullish engulfing juga di time frame 4 jam. Ini gambaran saya dari Euro Jepang Yen. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu Aussie USD. Untuk market Aussie USD ya, seperti yang sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya, di mana market Aussie USD ini masih dalam kecenderungan adalah bearish ya, kecenderungannya masih bearish kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, yang sangat besar ini yang menunjukkan potensi memang marketnya adalah bergerak turun gitu. Ini secara pergerakan di time frame weekly ya, ini menunjukkan potensi penurunan. Dan menariknya kalau teman-teman perhatikan, ketika membentuk bearish engulfing untuk Aussie USD ini selalu terjadi penurunan. Contohnya seperti ini, ada bearish engulfing, dia bergerak turun, ya juga ada bearish engulfing meskipun ada long legs doji, ada bearish pin bar ya, kemudian dia turun kembali. Ini juga hal yang sama, ada long legs doji, dia bergerak turun, dan di sini mengulang kembali adanya bearish engulfing ya, setelah retest bearish engulfing. Makanya di sini menunjukkan adanya penurunan terjadi untuk Aussie USD. Ya, dengan posisi seperti ini, kalau kita lihat dari pembentukan candle, memang struktur terbentuk sebelumnya di sini ada pembentukan 3-in setup, tapi sudah terbukti kenaikannya di sini ada bullish ada impulsi bullish, tapi impulsi bullish ini perhatikan high sebelumnya ada di 0.6899. Kemudian di minggu sebelumnya di sini
Ya, setelah itu minggu setelah itu ada posisi high-nya itu tidak mampu break daripada high sebelumnya, tapi membentuk high baru lebih bawah di bawah high sebelumnya, yaitu di 0.6882. Kemudian low-nya ini membentuk low baru dibandingkan low sebelumnya di sini, maka di sini menunjukkan potensi penurunan kembali yaitu di 0.6662, dan posisinya ini ya memakan daripada candle warna hijau. Artinya ada bearish engulfing, dan di sini ada momentum seller yang cukup signifikan. Dan kemudian di minggu kemarin memang market kecenderungannya membentuk sebuah candle adanya long legs doji, memiliki ekor dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Di sini buyer dan seller berkumpul, memiliki kekuatan yang seimbang. Yang menjadikan titik temu hari ini adalah apakah market akan masih memiliki retest atau bullish untuk koreksi. Ya, nanti kita lihat candle weekly minggu ini, apakah minggu ini akan membentuk impulsif bearish yang cukup signifikan, yang menjadikan batas area bawahnya adalah di area ini. Ini adalah area support terkuat sampai dengan posisi saat ini yang menunjukkan potensi pembentukan 3 in setup. Oke, itu adalah tantangan ya dari pergerakan bearish untuk Aussie USD. Tapi secara keseluruhan saya masih melihatnya adalah bearish engulfing ini yang menjadikan acuan minggu ini. Dorongannya sangat kuat, dan tentunya saya menggambarkan minggu ini Aussie USD masih dalam kondisi bearish. Meskipun ada bullish untuk koreksi, tapi bullishnya tidak terlalu lebih tinggi dibandingkan posisi high sebelumnya. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Nah, di time frame daily atas area yang sudah ini ya, maksud saya di posisi teratas di sini saya melihatnya ada dominant break ya. Ini juga sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya. Ini adalah area dominant break, perlu saya tandain seperti ini ya. Ini adalah area dominant break. Body impulsif bullish tersebut terjadi breakout dari 3 candle, dan ini saya akan tandain sekali lagi. Ini adalah area dominant breaknya. Sebentar saya kembalikan dulu di posisinya untuk daily. Oke, kita lihat lagi. Oke, itu adalah area dominant breaknya, di mana dominant break itu diambil oleh 3 candle ya, 1, 2, 3 atau sampai dengan lebih di sini. Maka kalau kita tarik ya dengan posisinya, ini adalah penutupan candle yang ngebreak ya, posisi impulsifnya ini kita tarik seperti ini sampai dengan level tertingginya ya. Disinilah kita mendapatkan area ya, perhatikan area daripada dominant break ini ya, sudah sampai dengan target pertamanya di 1618 di 0.67124, sampai dengan target keduanya ya sudah tersentuh ada di 2618 yaitu di 06596. Artinya target penurunannya ini sudah sesuai dengan kondisi terbentuknya dominant break. Cuman kalau kita perhatikan di minggu kemarin di time frame daily, saya melihatnya ada 2 candle 2 hari ya, selama hari Kamis dan hari Jumat. Di sini ada kekuatan bullish terjadi ya, artinya dorongan bullishnya terjadi selama 2 hari. Tentunya akan melawan daripada candle impulsif bearish ini. Dan impulsif bearish ini saya lihat di sini kan ada candle hijau ya, dimakan oleh candle warna merah. Ini kalau terjadi breakout hati-hati, karena saya melihatnya di sini ada pembentukan CB1 ya. Nah, ini di bawah ini ada CB1. CB1 ini juga salah satu konfirmasi adanya tekanan bullish ya, ketika market bergerak di atas daripada area ini. Itu makanya perlu juga saya akan tandain ya. Saya akan tandain seperti ini. Oke. Perhatikan, nah di area tersebut. Jadi maksud saya gini, ini hari Senin, kalau candlenya tidak ada perlawanan seller sama sekali, tapi membentuk impulsif bullish seperti ini ya. Nah, oke, ada dorongan bullish seperti ini, candlenya warna hijau. Disinilah akan terjadi bullish, akan berlanjut lebih tinggi lagi. Oke ya, ini.
Jadi di sini akan membentuk sebuah pola CB1. Maka kalau kita perhatikan dengan pola seperti ini, nanti kita lihat ya hari Rabunya, karena saya akan update untuk market pilihan daripada zona forex ini dari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Ketika nanti teman-teman tinggal kawal aja, kalau hari Senin ini candlenya membentuk impulsif bullish seperti ini, ataupun hari Selasanya berhasil break di atas daripada area CB1 di 1.6685 sampai dengan 1.6675, maka di situ akan membentuk sebuah lanjutan pergerakan bullish yang tentunya kalau kita hitung range pergerakan dari tertingginya sampai dengan titik terendahnya seperti ini dengan Fibonacci retracement, baru kita nanti akan menemukan target untuk koreksi ke atasnya, yaitu bisa sampai dengan area golden level. Itu tahapannya ya. Tapi untuk saat ini saya masih melihat pola pergerakan daripada Aussie USD masih dalam posisi bearish. Kenapa? Karena saya melihatnya di sini ada bearish engulfing. Makanya bearish engulfing ini masih menjadikan acuan karena belum terjadi breakout gitu loh. Baru ada dua tekanan posisi body candle ya, pembentukan bullish warna hijau, maka di sini masih ada dorongan buyer terjadi. Itu ya, tapi tantangannya ketika hari ini market berhasil break di bawah area ini 0.66158, artinya open bulls di posisi candle impulsif sebelumnya dan terjadi break di bawah area ini untuk hari Senin ini, maka akan menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau bergerak masih di range area impulsif bearish, market akan bergerak konsolidasi di area candle impulsif bearish ini. Itu gambaran saya. Oke ya, jadi yang menjadikan penentu bullishnya akan lebih tinggi ketika berhasil breakout di atas daripada open di posisi ini, yaitu di 0.6685. Itu akan menjadikan acuan ya, batas yang terdekat daripada open bearish-nya yang kalau di breakout menjadi struktur CB1. Oke. Ya, jadi itu ada batas atas dan batas bawah, itu sangat penting sekali kita akan memantau daripada posisi ini. Tapi saya masih berinisiatif tetap untuk mencari area sell karena saya masih melihat adanya bearish engulfing ini. Selama ini belum di breakout, catatannya di situ. Oke ya, sekarang kita akan berlanjut di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini seperti biasanya yang akan saya lakukan adalah memberikan sebuah box ya, range seperti tadi yang sudah saya sampaikan yaitu dari titik level tertingginya di sini sampai dengan level terendahnya. Oke. Ini saya akan gambarkan dulu posisinya dan kemudian kita akan kasih box kuning ya seperti ini untuk menandakan bahwasanya area ini adalah high dan low-nya di minggu ini. Oke, sebentar saya akan tandain dulu. Ini Senin. Ya. Seperti ini ya. Ini adalah box kuning, ini pergerakan untuk di minggu kemarin ya. Ini adalah pergerakannya di minggu kemarin. Oke. Ini menjadikan titik higher high-nya atau high weekly ya, high weekly-nya. Kemudian di sini ada low weekly. Low weekly di minggu kemarin. Nah, batas atas dan batas bawahnya seperti ini. Dan kalau kita tarik juga membuat box berikutnya yang box biru ya. Saya selalu buat seperti itu. Sebentar kita akan cari titik terendah terakhirnya adalah di posisi ini ya. Sebentar, ini Jumat ya, di sini. Ini dan high-nya terakhir di sini Kamis, Selasa, Senin. Oke. Berarti di sini. Di sini. Oke. Ya, kita tarik. Nah, ini membentuk sebuah struktur bearish, terlihat ya, box biru. Nah, box birunya di atas, box kuningnya di bawah, dan struktur high-nya, low-nya di posisi 0.66627 itu terjadi breakout. Artinya memang ada potensi masih dalam posisi penurunan untuk pergerakan Aussie USD saat ini. Oke, sekarang secara keseluruhan di time frame 4 jam yang perlu kita lihat dan kita bahas di sini adalah tadi ya, ini adalah batas area CB1-nya yang menjadikan acuan kita untuk daily ya. Kalau berhasil break di atas daripada open
bearish di 0.6659, maka close-nya di atas ini ya untuk time frame daily tapi bukan untuk time frame 4 jam, maka akan menunjukkan aktivitas terjadinya bullish. Oke, ini saya ini dulu ya. Saya hidden dulu di time frame 1 jamnya, begitu juga dengan ini. Ya, di sini, dan kita akan melihat kondisi pergerakan untuk hari ini, peluangnya. Tentunya kalau saya perhatikan di time frame 4 jam ini di atas ini ada area drop base drop ya, atau area supply. Ini adalah area supply-nya, dan di sini saya melihat ada order block di time frame 4 jam ini. Tapi tentunya kalau area order block ini diambil ya tentunya dan close di area tersebut, ini akan merubah sebuah struktur yang bullish-nya akan lebih tinggi gitu. Oke, ini time frame 4 jam. Tapi selama area order block time frame 4 jam tersebut tidak sampai, karena saya melihatnya high yang terakhir, high weekly ini di 0.67206 ini menjadikan resisten terkuatnya sampai dengan posisi saat ini. Secara struktur pun kalau kita tarik seperti ini ya. Oke, dari high sampai dengan low, karena di situ kan ada tekanan buyernya. Nah, kita melihat di area ini itu ketika kita menggunakan Fibonacci retracement ya, dengan kita masukkan 38,6 sampai di area sini ya, market itu berada di area golden level. Ini kan area golden levelnya nih ya, perhatikan ini adalah area golden levelnya di posisi ini ya. Oke, kita pasin dulu minimal di sini ya. Area golden level ini yang saat ini sudah tersentuh gitu. Tinggal kita cari konfirmasi aja. Menurut saya area golden level ini kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut secara langsung ya dengan posisi saat ini. Karena level golden level ini sudah terjadi dorongan bullish dari posisi ini gitu loh. Secara range juga di sini sudah memenuhi syarat, tapi ini ada impulsif bullishnya, dan batasannya sebenarnya area ini. Kalau masih dalam posisi kalau kita lihat dari ini ya. Nah, sebentar. Ya di sini ini adalah area konsolidasinya gitu loh. Ya, ini adalah area konsolidasinya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi saya sebenarnya kecenderungannya tinggal cari konfirmasi aja sih di area golden level ini yang menjadikan area sell ya. Menurut saya di sini menjadikan sebuah zona sell saya. Ini adalah zona sellnya posisi ini. Kenapa? Karena area ini ya sudah berada di 50%, dan kita tadi lihat Aussie USD itu masih dalam posisi bearish itu. Oke, itu adalah area zona sell. Cuman di time frame 4 jam memang belum ada konfirmasinya gitu. Konfirmasinya itu kalau betul-betul market berhasil breakout daripada area impulsi bullishnya ini, yaitu berkisaran di area bawahnya di 0.66440. Jadi kalau kita melihat kacamata time frame 4 jam, saya menunggu ini terjadi breakout seperti ini. Ya, breakout, retest, dan melanjutkan penurunan, minimal akan menguji kuat low weekly. Ini dari kacamata time frame 4 jam. Kalau kita mau entry ya pastikan break di bawah 0.6640. Oke, 0.6644. Oke, itu ya dari posisi time frame 4 jam. Tapi kalau kita lihat di time frame 1 jam ini sangat menarik karena sudah ada konfirmasi yang menurut saya cukup signifikan. Ya, saya melihatnya di sini ada dominan break ya. Nah, ini ada dominan break. Kenapa? Ada 1, 2, 3, 4 candle ini berhasil break di bawah area tersebut. Maka kalau kita gunakan posisi seperti ini, salah tariknya, dari close candle ya, dari close candle yang ngebreak sampai dengan posisi high-nya. Nah, kita tarik menggunakan Fibo Musang dari pembentukan dominan break tersebut, maka saya mendapatkan target pertama adalah di sini. Ini adalah targetnya. Ini adalah target pertama. Kita tandain dulu. Ini adalah target pertama. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah target pertama dan target keduanya di sini. Nah, ini target keduanya. Ini adalah target keduanya. Semoga aja sesuai. Semoga aja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, target kedua yang warna biru. Nah, seperti ini ya. Jadi potensi saat ini sebenarnya
yang kita harapkan adalah ya kita sell di area tersebut gitu loh, dengan batas stop loss di atasnya. Ini gambaran dari saya. Jadi menurut saya memiliki potensi yang cukup sangat kuat ya areanya, karena saya melihat terakhir terjadi break of structure itu di posisi ini. Ini adalah area breakoutnya. Ini menggambarkan terjadinya break of structure di time frame 1 jam. Maka ketika ada break of structure di situ membentuk sebuah struktur bearish yang sangat kuat. Oke ya, ini posisinya. Jadi ini yang bisa saya gambarkan. Sebentar, ini saya tarik ke kiri aja ya, supaya nggak mengganggu teman-teman untuk melihatnya. Ya, seperti ini. Jelas ya, itu areanya. Ya, posisi golden level di area tersebut, dan ada area target pertama dan ada area target kedua. Oke, sebentar, saya rapikan dulu aja. Maka dari sini teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, karena banyak informasi yang saya sampaikan supaya teman-teman juga bisa paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Insya Allah bermanfaat. Ini targetnya ya. Jadi ini posisinya saya sih mengharapkan ini akan bergerak sesuai dengan struktur yang terbentuk ya, yaitu bearish, meskipun di sini masih ada ya setidaknya ada konsolidasi lah di area sini sampai membentuk sebuah pergerakan bearish berlanjut ya, seperti ini, break di area tersebut dan melanjutkan penurunannya. Oke, ini gambaran saya ya di zona sell di area tersebut, dan konfirmasi time frame 1 jam sudah jelas ada pembentukan. Sebentar ya, ini kan konsolidasi tadi. Ini saya sebentar. Ini ada dominan breaknya ya, saya tandain dulu supaya mengingatkan kita adanya sell di area ini. Nah, ini adalah area dominan break. Kalau terlalu banyak coret-coretannya mohon maaf ya, makanya tonton aja dari awal, karena ini yang saya sampaikan berurutan gitu. Oke, di area tersebut jelas ya posisinya di sini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.